Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas tentang lanjutan materi ini ya. Kemarin itu pekan lalu itu kita sampai yang namanya turunan implisit seingat saya. Nah, cuman ininya itu kayaknya ininya belum sempat kebahas ya. Jadi ada yang namanya Deret Taylor. Nah, Deret Taylor ini diperlukan turunan tingkat tinggi. Jadi turunan sampai berapa nih? Turunan kelima gitu ya. Nah, jadi kalau nggak salah kemarin itu ada yang nanya kenapa ini bisa jadi kayak gini gitu. Kenapa bisa jadi kayak gitu? Jadi yang namanya turunan kan fx-nya itu sama dengan apa nih? Fx-nya sama dengan ln x ya. Yang namanya ln x ini kalau diturunin itu jadinya apa? Jadinya adalah 1 per x. Kenapa bisa kayak gini? Balik lagi ke limit ya. Cuman kita nggak akan bahas lebih panjang ya. Jadi kalau turunan ln itu adalah apa? Turunannya adalah 1 per x ya. Nah, sekarang kalau misalnya turunan kedua berarti gimana? Nah, yang namanya turunan pertamanya kan ln 1 per x ya. Turunan pertamanya kan 1 per x. Yang namanya 1 per x itu kalau kita ubah jadinya x pangkat min 1 gitu. Maka nanti kalau saya turunin lagi, maka jadinya turunan kedua. Nah, turunan kedua ini pakai sifat yang x pangkat n. N-nya turun, pangkatnya berkurang 1 ya. N-nya turun nih, jadinya min 1, min 1-nya turun. Nih min 1-nya turun. Dikali x pangkat, nah min 1-nya harus dikurang 1. Jadinya berapa? Minus 2. Nah, ini kalau saya sederhanain jadinya min 1 per x kuadrat. Karena x pangkat min 2 itu 1 per x kuadrat. Karena ada minus, jadinya min 1 per x kuadrat. Nah, makanya turunannya begini dianya. Begitu. Jadi kalau ini turunan kedua ya. Kalau turunan ketiganya gimana? Ya karena udah tahu turunan keduanya adalah sama dengan min 1 per x bla 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 atau saya tulis min x pangkat minus 2, maka nanti bisa tahu yang namanya turunan ketiga. Turunan ketiganya adalah berapa? Turunin lagi pakai x pangkat n. Pangkatnya turun jadi minus 2 dikali x pangkat minus 3. Atau kalau disederhanain minus 2 per x pangkat 3. Makanya jadi kayak gini. Sorry, karena depannya ada minus berarti jadinya plus ya. Karena ini min 2 dikali min 1 ya. Jadinya adalah plus gitu, plus 2 per x pangkat 3 dan seterusnya. Jadi makanya nanti turunannya akan jadi kayak gini ya. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan terjawab nih kemarin. Mudah-mudahan hadir lagi yang kemarin nanya sempat di chat. Jadi seingat saya sih ada yang nanya ini dan seterusnya. Kenapa dianya dimasukin 1? Karena dianya uraian dari Taylor di x sama dengan 1. Jadi tinggal dimasukin x-nya sama dengan 1 ln 1 berapa? 0 dan seterusnya dan seterusnya. Terus nanti disusun ke rumus deret Taylor-nya ya. Gitu. Tapi poinnya adalah bagaimana cara menurunkannya. Ya gini gitu ya, cara nuruninnya. Oke, sip ya. Itu adalah tentang apa ya ini ya? Yaitu tentang turunan tingkat tinggi. Begitu. Oke, selanjutnya adalah kita akan coba bahas kecekungan. Sebenarnya harusnya dari mana dulu ya, nilai ekstrim ya. Jadi kalau boleh saya singkatin, ini kan saya baca. Malah ini agak tidak. Lah. Malah loading. Jadi ada cekung, ada monoton. Monoton teh apa sih? Monoton teh terusan gitu. Monoton teh apa ya? Terus menerus gitu kalau di KBBI mah ya. Jadi kalau di buku itu coba saya cek. Nah, ada yang namanya kemonotonan. Ya, jadi hari ini kita akan fokus ke kemonotonan ya. Misalkan F didefinisikan pada selang I, maka F dikatakan monoton apabila memenuhi salah satu dari 4 kriteria tersebut. F naik pada I, jadi dia naik ketika F fungsinya itu yang fx1-nya kurang dari fx2.
bila X1 kurang dari X2. Oke. Kalau turun, oke. F tidak naik, oke. F tidak turun, oke. Jadi ada istilah naik, ada turun, ada istilah tidak naik, ada istilah turun. Nah, atau gini ya, pakai bahasa begini-ginian agak-agak ribet ya. Jadi gini nih, saya suka pakai yang bentuk gini. Jadi kalau saya punya curve, ini mah contoh ya. Ini mah contoh. Jadi kalau saya punya kurva itu kan kadang naik, kadang naik, kadang turun, kadang naik lagi, kadang turun lagi kan. Ini mah contoh ya. Jadi saya punya yang namanya kurva kayak gini. Nah, kurva ini tuh dia punya yang namanya sebuah titik stasioner namanya. Nah, ini tuh adalah titik stasioner. Bahasanya itu stasioner itu adalah stasiun. Jadi stasiun itu kalau di kereta itu dia tempat berhentinya ya. Tapi perhentian sementara gitu ya. Jadi stasiun itu adalah tempat perhentian sementara. Jadi ada yang namanya titik disebutnya titik stasioner. Nah, sebenarnya ini tuh ada hubungannya sama materi sebelumnya, yaitu menentukan persamaan garis singgung. Udah belum ya? Jadi yang PGS persamaan garis singgung. Nah, jadi yang namanya persamaan garis singgung itu si gradien garis singgungnya adalah turunan pertama. Masih ingat nggak tuh? Ya, masih ingat nggak ya? Mudah-mudahan ada yang ingat nih. Jadi kalau ada kurva, ada persamaan garis singgung gini. Nih. Nah, jadi si persamaan garis singgung itu si gradiennya itu sama dengan turunan pertama kurvanya. Jadi ya sama dengan fx. Jadi f aksen x pada saat xs gitu. Masih ingat nggak tuh? Ada tuh kan kemarin kalau nggak salah kita bahas, nggak dibahas sih. Cuman ada tuh di soal tuton nih kalau nggak salah apa tugas ya. Jadi menentukan persamaan garis singgung, garis normal gitu kan. Nah, gradien garis singgung itu turunan pertama. Nah, yang namanya stasioner itu dia kondisinya ada di sini. Jadi dia itu gradien garis singgungnya adalah 0. Jadi kalau dibikin, jadi ciri-cirinya itu kalau dibikin gradien garis singgungnya dia itu 0. Gitu. Jadi si gradien garis singgungnya itu 0. Maka turunan pertamanya pasti 0. Jadi ini itu kondisinya adalah disebutnya adalah titik stasioner namanya. Nah, cara dapetinnya gimana? Ya itu tadi, gradien garis singgungnya itu harus gradien garis singgungnya harus 0. Namanya gradien garis singgung itu berarti turunan pertamanya harus 0. Jadi kalau ini kurva y sama dengan fx ya. Y sama dengan fx gitu. Berarti turunan pertamanya itu apa? Y aksen ya atau f aksen. X-nya itu harus 0. Sehingga nanti kalau F aksennya 0, X-nya itu bisa dapat berapa biji gitu. Nah, saya sebut X-nya adalah A, X-nya adalah B, X-nya adalah C. Nah, ABC itu adalah ini. Jadi di sininya adalah A, di sini adalah B, di sini adalah C. Nah, ini dinamakan adalah absisnya dari titik stasioner. Jadi ini semua itu disebutnya adalah titik stasioner. Jadi disebutnya apa? Titik stasioner. Stasioner. Jadi ini titik stasioner, ini juga titik stasioner, ini juga titik stasioner. Nah, cuman nanti di sini itu ada yang disebutnya adalah si titik stasioner bagian yang di sini disebutnya adalah titik stasioner, namanya disebut maksimum. Nah, lebih tepatnya ini disebutnya adalah maksimum global atau maksimum mutlak. Nah, kalau yang ini disebutnya adalah maksimum lokal. Nah, kalau yang ini disebutnya apa? Karena dia ke bawah, berarti disebutnya adalah minimum lokal gitu. Jadi ada maksimum global, ada maksimum lokal, minimum lokal. Nah, kita global sama istilah lokalnya oke lah, kita skip dulu deh. Kenapa disebut global? Jadi maksimumnya itu the most gitu loh. Jadi maksimum itu apa sih? Puncak ya, puncak teratas. Nah, ini kan puncak.
ini juga puncak. Nah, puncak yang ini itu nggak the most gitu. Jadi makanya disebutnya dia puncak tapi lokal gitu ya. Nah, kalau ini mah the most, jadi maksimum global. Jadi secara mutlak gitu ya. Mutlak. Nah, ketiganya ini disebutnya adalah titik stasioner. Ketiganya ini disebutnya titik apa? Titik stasioner. Kenapa? Karena dia memiliki gradien garis singgung yaitu sama dengan 0. Sehingga dapatlah A, B, C. Nah, tadi itu dijelasin syaratnya apa disebut maksimum. Nah, gitu. Tadi tuh di mana tuh? Jadi disebutnya itu adalah dia kondisinya fungsi ini. Oh ya, jadi fungsi ini itu ketika ada maksimum itu pasti fungsinya itu naik dulu, habis itu turun. Maka di situ akan ada maksimum namanya. Jadi yang namanya maksimum itu namanya puncak, naik ke puncak. Misal kamu pengen ke puncak, kalian pengen ke puncak gitu ya. Berarti naik dulu kan ke puncak, baru turun. Nah, maka di sini disebutnya puncak. Jadi ciri-ciri puncak itu naik dulu baru turun. Jadi nggak ada yang dianya turun dulu baru naik. Nah, kalau turun dulu baru naik disebutnya lembah gitu ya. Namanya minimum. Nah, gitu. Jadi tadi itu dikasih tahu. Jadi fungsi ini akan naik ketika apa? Nah, ini disebutnya adalah fungsi naik. Pakai warna apa ya? Pakai oranye. Nah, jadi yang dari sini ke sini itu disebutnya adalah fungsinya naik. Nah, dari sini ke sini disebutnya fungsinya apa? Fungsinya naik. Sama ya. Yang orange itu fungsinya naik. Kalau saya kasih yang ungu atau yang merah, berarti ini fungsinya apa? Fungsinya turun. Fungsinya turun. Jadi fungsinya turun. Nah, gimana cara tahu naik sama turun? Nah, kita bikin yang namanya kemiringan. Jadi ujung-ujungnya adalah kemiringan lagi. Namanya naik, nama juga naik. Kemiringan garis singgungnya adalah harus positif kan. Ini kan kalau zaman SMP gitu ya. Kalau miring ke sana M-nya positif ya. Kalau ke surga gitu ya, ke kanan. Kalau ke kiri kan ke neraka. Nah, berarti negatif berarti. Nah, berarti dia itu kemiringannya itu positif. Jadi fungsi naik itu syaratnya nanti apa? Namanya fungsi naik. Syaratnya adalah turunan pertamanya harus positif gitu. Nah, kalau fungsi turun gimana? Kalau fungsi turun, turunan pertamanya kurang dari 0 tadi. Nah, ada yang namanya istilahnya adalah tidak naik atau tidak turun, tidak naik. Kalau tidak naik itu berarti dia maknanya adalah saya emang nggak naik. Berarti dua kemungkinannya. Kalau nggak turun, diam. Nah, diam itu disebutnya stasioner istilahnya. Berarti turun atau diam. Berarti turun atau diam itu berarti kurang dari sama dengan 0 gitu. Nah, kalau dianya fungsinya tidak turun, berarti nanti jadinya apa? F aksennya lebih besar dari 0 gitu. Nah, inilah kalau pengen tahu fungsinya naik turun kayak gini gitu. Jadi fungsinya naik turun ya syaratnya seperti itu ya. Contohnya kayak gimana? Contohnya sebenarnya saya Nah, sebenarnya ini kayak soal yang di soal apa namanya? Soal ujian. Saya spill soal ujian ya. Nah, soal ujian tuh gini. Apa nih soalnya? Apabila, jadi soalnya tuh gitu. Apabila fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang 1/2 x pangkat 2 misal gitu ya, dikurang 2x ditambah 5, maka fx turun pada apa gitu, pada selang gitu, pada selang atau interval ya. Selang itu maksudnya bukan selang itu ya, buat selang atau interval titik. Nah,
Jadi ini tuh adalah fungsi naik atau fungsi turun. Nah, di sini fungsinya apa? Fx-nya turun. Jadi kalau turun teh gimana? Kalau turun teh berarti turunan pertamanya kurang dari 0, ya gitu ya. Jadi kalau fx turun, oh berarti turunan pertamanya, berarti f aksen x-nya ini kurang dari 0, gitu. Jadi kalau kurang dari 0, berarti gimana dong? Iya udah, turunin aja. Jadi kalau saya punya turunan x, f aksen x-nya berapa nih? X pangkat 3 turunannya 3x kuadrat. Berarti jadinya sepertiga dikali 3x pangkat 2 gitu ya. Kalau mau ada yang langsung kalau mau ada yang langsung boleh jadi x pangkat 2 boleh. Dikurangi apa? Setengah dikali 2x ya. Dikurangi 2 kali turunan x adalah 1. Tambah 0 kan gitu ya. Ada yang masih bingung nurunin? Saya coba detailin. Nah, sebenarnya ini boleh kita langsungin ya. Jadinya adalah x pangkat 2. Kalau teman-teman udah ada yang saya mah langsung jadi kayak gini, wah berarti udah aman nih, udah siap berarti. Nah, ini f aksen x-nya sama dengan ini. Nah, katanya supaya turun, f aksen x-nya harus apa? Harus kurang dari 0. Maka apa yang terjadi? Ya udah, jadi pertidaksamaan. Jadinya adalah x kuadrat dikurang x dikurang 2, ini harus kurang dari 0. Berarti kalau saya faktorin jadi berapa sama berapa? Dikali 2 selisihnya 1. Ujung-ujungnya pertidaksamaan. X min 2 dikali x plus 1. Pembuat nolnya berapa? Masih ingat nggak aturannya, rulesnya ya? Jadi silakan nanti bisa dibuka-buka lagi kalau ada yang lupa. Rulesnya apa? Pastikan ruas kanan 0, terus difaktorkan linear, cari pembuat 0 dan digambar pada garis bilangan ya. Jadi garis bilangannya berapa aja di sini? Min 1 sama berapa? 2. Oke. Maka dikasih titik uji, pasti di sininya positif, di sininya apa? Negatif. Kenapa ya positif? Lihat depannya geningan teman-teman. Ininya positif, ininya positif. Jadi kalau dikali jadinya positif. Selang-seling positif, negatif, positif. Berarti yang dicari yang negatif. Berarti kalau yang negatif yang mana? Oke, yang negatif berarti bagian yang di tengahnya ini. Oke, berarti ini adalah rentang interval agar dia turun. Jadi agar dia turun, agar fx turun, atau bahasanya apa ya, fx turun pada selang gitu harusnya. Fx turun berarti pada selang apa? Oke, min 1 kurang dari x kurang dari 2. Nah gitu. Ini soal ujian. Jadi kalau salah satu soal bentuk soal ujian itu soalnya. Jadi jawabannya itu. Gampang ya? Mudah. Ada pertanyaan dulu nggak? Kak, boleh naik dulu nggak Kak yang tadi Boleh. Kak mau foto dong? Sorry. Boleh. Yang mana? Ini. Bukan atasnya lagi. Nah ya, Boleh. Silakan. Jadi namanya naik turun. Ini mohon maaf, ini gambar saya sebenarnya agak kurang bagus ya. Oke, sip. Jadi kondisi naik itu kondisi yang orange ya. Yang orange itu dia naik. Kondisi turun itu yang merah. kasih Kak. Oke, iya sama-sama. Nah, nanti ada ini baru naik turun. Nah, selain naik turun ada namanya cekung. Cekung atas, cekung bawah. Jadi kalau yang namanya naik, ada yang dianya cekung atas, ada yang namanya cekung bawah. Maksudnya gimana? Nah, ini naik atau turun yang oranye ini? Yang saya ini kayaknya nggak orange ya. Ya ini yang orange nih. Naik ya. Naik ya. Tapi ini cekungnya menghadap kemana? Ke bawah namanya. Jadi dia itu kondisi ini tuh naik, tapi cekungnya kemana? Cekungnya ke bawah namanya. Nah ini namanya cekungnya ke bawah tuh, menghadap ke bawah. Nah kalau yang ini naik juga nih teman-teman, cuman saya mohon maaf ya sekali lagi gambarnya kurang bagus. Nah ini juga sebenarnya dia tuh naik. Aduh naiknya karena ini kurang bagus nih gambarnya. Harusnya tuh gini, set gitu ya. Jadi ini tuh segini naik nih, nah, segini nih. Nah ini namanya disebut cekung kemana? Ke atas. Nah ini namanya disebut cekung kemana? Ke bawah dia. Jadi kalau saya zoom di zoom ya, ini saya zoom deh ya, gitu jadi
Nah, ini saya perbesar gitu. Jadi bagian ini kalau saya perbesar nih teman-teman ya, ini mohon maaf nih ya. Kalau yang ini kan kalau yang ini kan cukup jelas ya, dianya cekung ke bawah. Nah ini kalau yang saya kotakin putih, itu kalau saya zoomnya jadi gini teman-teman. Gitu, kebayang nggak? Cuman dianya kurang mulus. Kebayang gitu gambarnya? Ada yang tidak kebayang? Kan ini kalau saya gambar kan gini doang ya. Ini kalau saya gambar kayak gini doang gitu ya. Kayak gini doang ya nggak? Ini kan kayak lurus aja gitu. Nah itu sebenarnya kalau di gambar itu sedikit naik. Nah ini disebutnya adalah cekung ke atas dan sedikit ke cekung ke bawah. Ini sebutnya cekung atas namanya. Kalau ini sebutnya CB, cekung bawah gitu. Nah, gimana cara menentukan kecekungan? Nah, yang namanya kecekungan itu nanti disebutnya adalah titik, di sini itu ada yang namanya disebut titik belok namanya. Ya, ini tuh disebutnya titik apa? Titik namanya disebut titik belok. Kenapa disebut titik belok? Titik belok itu titik di mana ada perubahan kecekungan, teman-teman. Jadi tadi yang saya bilang, dia ada CA, cekung ke atas, tiba-tiba cekung ke bawah. Jadi kayak Valentino Rossi ya. Jadi gimana ya? Kalau beda, apa sih bedanya naik sama cekung? Sorry, apa bedanya titik stasioner sama titik belok namanya? Nah, oh ya, titik stasioner ini namanya banyak ya teman-teman ya. Titik stasioner ini namanya salah satunya titik balik ya. Boleh juga disebut titik balik, boleh juga disebut titik ekstrim ya. Cuman titik ekstrim ini dia lebih umum ya, nggak cuman stasioner aja gitu. Soalnya kemarin ada yang nanya tuh apa bedanya titik ekstrim sama titik stasioner. Nanti kita coba bahas ya, apa bedanya titik ekstrim sama titik stasioner. Kita rapihin dulu. Jadi tadi itu kita udah belajar namanya titik stasioner. Jadi stasioner ini puncak sini teman-teman. Pokoknya antara puncak sama lembah. Nah terus ada yang namanya titik belok. Titik belok itu ketika ada kondisinya naik, nah dia itu bisa cekung ke atas, bisa cekung ke bawah. Kebayang gitu? Cekung teh menghadap ya, cekung. Jadi dia tuh cekungnya ke atas, ini cekungnya ke bawah. Nah itu titik yang apa ya, perbatasannya disebutnya titik belok. Nah cara menentukan titik belok gimana? Nah kalau ini kan tadi titik stasioner, ini harusnya ditambahin ya. Kalau dianya stasioner, kalau stasioner, caranya gimana kalau stasioner? Turunan pertamanya 0 kan gitu ya. Nah kalau naik, kondisinya turunan pertamanya positif. Nah kalau ini titik belok, kondisinya adalah turunan keduanya teman-teman. Nah ini harus sama dengan 0, itu titik belok. Nah yang kedua adalah disebutnya adalah cekung atas. Kalau cekung atas, dia itu turunan keduanya harus positif. Nah terus nanti ada yang namanya cekung bawah. Nah kalau cekung bawah berarti turunan pertamanya harus turunan kedua ya. Saya ganti ya, saya ralat. Turunan keduanya. Jadi kalau naik turun pakainya turunan pertama, ingat-ingat ya. Kalau naik turun pakainya turunan apa? Turunan pertama. Tapi kalau cekung-cekungan, nah itu pakainya turunan kedua. Nah, ini pakainya turunan kedua. Oke ya. Jadi pengen tahu nih dia cekungnya di mana. Nah, jadi perbatasan cekungnya itu dari sini ke sini. Nah, si cekungnya itu dari interval berapa? Cara nyarinya adalah pakai turunan kedua. Begitu ya. Jadi turunan keduanya harus positif. Begitu. Nah, jadi ini monoton. Nah, jadi kalau monoton itu dia naik gitu ya. Nah, kalau cekungan itu, nah ini kondisinya cekung. Nih, kalau di buku ada di halaman berapa ya? Nih, saya coba ini deh. Nah, ini namanya kecekungan. Nah, ini ada di buku ya. Nah, ini kalau versi bukunya udah
Udah keren nih. Jadi ilustrasi kecekungan tuh tadi. Nah ini namanya lagi turun. Yang pertama tuh F-nya turun, tapi cekungnya ke atas gitu. Jadi ini tuh lagi turun, turun, tapi dia cekungnya ke atas. Nah kalau ini kondisinya naik, cekungnya ke atas. Kalau ini turun, kondisinya turun, tapi cekungnya ke bawah. Nah kalau ini kondisinya naik, tapi cekungnya ke bawah, gitu ya. Itu maksudnya cekung tuh itu, cekung. Terus tadi itu mana? Nah ini cekung. Nah ini teorema kecekungan ya. Jadi yang saya ceritain kalau di buku mah gini gitu ya. Kalau di buku mah kayak gini. Kalau tadi itu pakai bahasanya saya. Jadi mudah-mudahan sih terserah sih mana yang lebih gampang dicerna. Jadi kalau cekung ke atas itu apabila turunan pertamanya positif ya. Kalau cekung ke bawah ketika turunan keduanya negatif. Titik belok apa? Titik di mana tanda fx berganti. Ya itu tadi yang saya bilangin. Ada yang cekung ke atas, ada yang cekung ke bawah. Titik yang di tengahnya itu disebutnya titik belok. Gitu ya. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu nggak? Nih, titik belok tuh mana nih? Nah ini. Titik belok. Jadi cekung ke atas, cekung ke bawah gitu. Nah, soalnya kayak gimana? Kayak gini nih soalnya. Soalnya Kak, naikkan dikit dong Kak, sorry. oh, belum di ini. Yang mana? Yang mana? Turunan nggak? Turunan. Turun. Ah, Ini. enggak, itu atasnya. Sorry. Oh, ini. Nah, Oke. Silakan. sudah Kak. Kasih. Sudah. Sudah Kak. Oke, sip. Bentar ya. Nah, sekarang kalau soal kecekungan tuh kayak gimana? Gini dia. Ntar dulu, mana ya? Saya sambil nyari. Cekung ke bawah pada interval. Oke. Jadi ini soal ujian. Jadi kalau ada kurva fungsi fx misal gitu ya, sama dengan 6x kuadrat dikurangi x pangkat 4 cekung ke bawah pada interval ini apa, gemuruhnya kenceng. Di sana pada hujan nggak ya teman-teman? Aman Kak. Hujan. Aman teh hujan? Aman. Enggak Oh, hujan. enggak hujan. Di sini hujan dari jam berapa tadi hujan? Ya. Sama. Bandung. Berarti Bandung nggak? Kalau Bandung sama. Bandung dan sekitarnya kayaknya. Oke, jadi kurva fungsi ini cekung ke bawah pada interval berapa ya? Nah, ini cekung ke bawah. Sebenarnya kalau teman-teman bingung cekung ke bawah gambarnya kayak gimana, ya udah nggak usah dipikirin ya. Saya juga sebenarnya ini kalau misalnya tahu kurvanya, ini kan fungsi pangkat 4. Fungsi pangkat 4 tuh gambar dasarnya gini sebenarnya. 1, 2, 3, 4. Ini fungsi pangkat 4. Polinom derajat 4, depannya negatif. Nah, ini gambarnya kayak gini. Nah, cekung ke bawah pada interval berapa? Jadi dia harus mencari yang cekung ke bawah. Cekung ke bawah itu yang mana aja? Ini pasti namanya cekung ke bawah deh.
cekung ke bawah. Ini cekung ke bawah. Nah, ini namanya cekung ke atas gitu, kebayang gitu. Ini namanya cekung ke atas, berarti bukan. Ini namanya cekung ke bawah. Ini namanya cekung ke bawah. Sampai seterusnya. Jadi, fungsi cekung ke bawahnya, prediksi saya segini sama segini kalau tahu gambarnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman misal nggak kebayang gambarnya gimana, ya udah pakai yang tadi aja, kata kuncinya tadi cekung ke bawah berarti apa? Kalau cekung ke bawah berarti turunan keduanya harus ke bawah, berarti kurang dari ya. Jadi kita cari turunan keduanya. Jadi F aksen X-nya dulu dicari. Ini kalau diturunin jadi berapa? 12X ya. Kalau saya langsung ada yang bingung nggak? Kalau bingung chat ya. Nah, saya langsung. Ini turunannya 4X pangkat 3. Turunin lagi, namanya disebut turunan kedua. Maka nanti jadinya adalah 12 dikurang, ini kalau diturunin 12X kuadrat. Gitu. Nah, ini kalau difaktorin jadinya 12 kali 1 min X kuadrat. Kalau difaktorin lagi jadinya berapa? 12 dikali 1 min X, 1 plus X. Nah, ini adalah turunan kedua. Nah, dimintanya turunan keduanya harus kurang dari 0. Berarti turunan keduanya kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0, berarti jadinya apa? 12, 1 min X, 1 plus X, harus kurang dari 0. Gitu. Ujung-ujungnya kan pertidaksamaan. Pembuat 0-nya berapa aja? 1 sama min 1. Gambar dari garis bilangan. Berapa aja yang ada? Min 1 sama 1. Waduh. Kaget saya. Oke, min 1 sama 1. Berarti di sini negatif, di sini positif kan? Jadi kalau dikali jadi negatif. Jadi startnya negatif duluan. Positif, negatif. Yang diambil yang kurang dari. Berarti kalau kurang dari itu yang mana? Yang sini gitu. Gitu. Oh, berarti ini adalah apanya? Oh, interval saat dia turun. Jadi intervalnya jadi turun. Cekung. Jadi fx cekung kemana? Cekung ke bawah saat x-nya kurang dari min 1 gitu ya. Atau x-nya lebih besar dari 1. Nah, ini sesuai dengan prediksi saya. Ini sesuai dengan prediksi saya ya. Ya, sesuai dengan prediksi saya ini. Yang dimana tadi itu gambarnya kayak gimana gini ya. Nah, dia cekung ke bawah itu dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Gitu. Jadi daerah cekung ke bawah tuh ini. Cekung ke bawah. Ini cekung ke bawah. Tuh madepnya tuh ke bawah gitu. Ini madep ke sini, ini madep ke sini. Ini madep ke sini, ini madep ke sini. Jadi ini cekung ke bawah. Ya ini tuh X-nya kurang dari min 1, berarti ini X-nya lebih besar dari 1 gitu. Begitu teman-teman. Tadi kan ada yang nanya ya, kemonotonan dan kecekungan ya gitu. Monoton sama cekung. Salah satunya adalah kemonoton dan kecekungan ini adalah digunakan untuk menentukan gambar grafik. Ya itu. Jadi dia monoton kemana? Monoton kan kecenderungan ya, naik atau turun gitu. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Halo, gimana? Ada pertanyaan? Silakan, kalau ada yang mau bertanya boleh. Ini di grup ada yang nanya tentang
Ada yang nanya, siapa nih? Mang D. Selamat, ada yang oke, mencari nilai maksimum. Nah, ini digunakan untuk mencari nilai maksimum minimum. Maksimum minimum itu tadi si stasioner ya. Minnya itu nggak kebalik, maksudnya yang kebalik. Min yang mana? Yang kebalik. Ini. Min 1 sama 1. Itu bukan? Enggak kebalik. Jadi dia dituliskan dari yang paling kecil ya. Walaupun saya kebiasaan pasti selalu yang besar duluan saya tulis di sini biasanya. Jadi yang kecil di kiri, yang kanan, yang gede, yang satu di kanan. Gitu ya. Silakan, ada pertanyaan nggak? Ya kalau nggak ada berarti udah beres. Ada? Teman-teman masih ingat nggak dulu ya? Kalau ada fungsi kuadrat, nih, dulu ingat nggak? Misal gitu loh. Kan namanya fungsi kuadrat itu kan ini fx-nya sama dengan apa? X, apa namanya rumusnya? Ax kuadrat ya. Ditambah bx ditambah c. Ada yang tahu nggak x puncaknya rumusnya apa? Si puncaknya kan dia punya koordinat ya. Dia tuh punya koordinat namanya xp, yp. Nah gitu. Ada yang ingat nggak xp itu rumusnya apa? Ada yang ingat nggak? Rumusnya apa? Min B, min B, min B, min B. Ya udah dikasih tahu clue-nya. Jadi namanya puncak itu kan berada di tengah, dia simetris kan, sumbu simetris. Nah, yang namanya sumbu simetris pasti di sininya kalau dia x1, ininya pasti x2. Berarti yang namanya xp itu ada di tengah. Nah, ini namanya xp. Sehingga kalau pengen tahu xp itu adalah apa? X1 ditambah x2 dibagi 2. Nah, x1 tambah x2-nya itu min b per a dibagi 2. Makanya nanti yang namanya rumus xp adalah min b per 2a. Nah, gitu. Jadi min b per 2a. Nah, sebenarnya bisa dibuktikan pakai turunan. Jadi xp itu sama dengan apa? Min b per 2a. Cara dapetnya gimana? Nah, yang namanya puncak stasioner, berarti dia itu adalah f aksen x-nya harus sama dengan 0. Jadi kalau saya turunin, jadinya 2ax ditambah b harus sama dengan 0. Berarti 2ax-nya adalah negatif b, berarti x-nya adalah negatif b per 2. Gitu. Jadi bakal sama nih kayak di sini. Jadi min b per 2a itu xp. Oke gitu ya. Ya itu kecekungan dan kemonotonan.
Nah, selanjutnya adalah menentukan maksimum minimum apa nih, nilai ekstrem. Titik belok udah beres. Loading bentar ya. Duh, RBV-nya loading. Loading. Ya udah deh, kita ini lagi aja. Oke, sekarang adalah bagaimana cara menentukan maksimum minimum. Ya tadi, maksimum minimum itu caranya adalah kayak mencari titik stasioner. Jadi langkahnya itu adalah turunan pertamanya harus 0. Gitu deh, gampangnya gitu. Jadi gimana sih cara menentukan maksimum minimum suatu fungsi? Berarti turunan pertamanya 0. Jadi caranya sama, mau maksimum mau minimum. Lah terus kita tahu maksimum atau minimum taunya dari mana? Kita lihat lagi, misal saya kasih contoh ya. Grafiknya naik, grafiknya turun, grafiknya naik. Gitu. Saya kasih contoh soal bentuknya kayak gini. Nah, ini dinamakan apa? Titik maksimum kan? Kalau ini namanya disebut titik apa? Titik minimum. Nah, maksimum sama minimum cara dapetinnya sama, yaitu apa? Ketika ininya fungsinya y-nya sama dengan fx, berarti mau maksimum, mau minimum, cara dapetinnya sama, yaitu adalah apa? Turunan pertamanya 0. Sehingga nanti dapat dianya itu A sama B. Cuman gimana caranya kita menentukan bahwa X-nya sama dengan A, X-nya sama dengan B? Dari mana kita bisa menentukan bahwa ini itu adalah X sama dengan A dan ini adalah X sama dengan B? Caranya gimana? Nah, maka nanti turunlah yang kedua. Nah, kalau dianya maksimum, maka nanti turunan keduanya, jadi kayak ada syarat tambahannya. Turunan keduanya, jadi maksimum itu ciri-cirinya itu adalah si cekungnya itu ke bawah, ya kan? Supaya maksimum itu kan dia menghadapnya ke bawah gitu, makanya dia maksimum. Cekungnya ke bawah, dia sendiri di atas, maka disebutnya maksimum. Makanya turunan keduanya harus kurang dari 0. Nah gitu. Nah, supaya minimum gimana? Dikatakan sebuah titik itu minimum ya, maka syaratnya adalah kebalikannya. Supaya dia minimum, maka minimum itu harus gitu gambarnya. Jadi supaya paling kecil, kiri kanannya ini harus menghadap ke mana? Menghadap ke atas. Disebutnya namanya cekung ke atas. Nah, ketika cekung ke atas berarti turunan keduanya itu harus lebih dari 0. Nah gitu. Nah, jadi ini syarat tambahan. Ya, syarat tambahan. Jadi bagaimana cara menentukan maksimum sama minimum? Turunan pertamanya 0. Nah, ini syarat tambahannya. Kita bisa tahu maksimum gimana maksimum? Ya karena ciri-cirinya turunan keduanya harus kurang dari 0. Kalau minimum turunan keduanya harus lebih dari 0. Gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Ya contohnya misal yang gampangnya itu yang kurva fungsi kuadrat tuh. Jadi kalau saya punya fx nih, contoh ya, CBS. Saya punya y sama dengan minus 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 1. Dia punya
tentu dia punya Y max, dia punya yang namanya nilai ekstrim ya, nilai. Nah, nilainya itu maksimum atau minimum. Dan berapa nilainya gitu. Nah, caranya gimana? Ya anggaplah ini adalah fx gitu. Jadi caranya adalah si fx-nya ini harus dibikin sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi f(x) ini sama dengan 0. Maka apa yang terjadi? Minus 4x ditambah 8 sama dengan 0. Jadi minus 4x-nya adalah minus 8, berarti x-nya sama dengan 2. Jadi syarat agar dia ini memiliki nilai maksimum atau minimum, turunan pertamanya 0. Pertanyaannya, ini itu maksimum atau minimum? Ketika x-nya sama dengan 2 itu maksimum atau minimum? Cara taunya gimana? Kita cek turunan pertama, keduanya sama dengan berapa? Turunan keduanya sama dengan berapa? Sama dengan ini aja diturunin. Minus 4 doang. Nah, minus 4 ini kurang dari 0. Karena dia kurang dari 0, berarti dia cekungnya kemana? Cekung ke bawah gitu. Kalau cekung ke bawah, berarti nilai fx-nya maksimum atau minimum? Fx-nya maksimum. Ya kan? Terus cekung ke bawah tuh f double aksen x-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, berarti fx-nya maksimum. Berarti ketika x sama dengan 2, itu adalah ketika kondisinya maksimum. Tuh. Sip. Nah, contohnya adalah seperti apa ya? Seperti ini nih. Nah, kalau soal ujiannya gini, ya ini kita spill aja lah. Soalnya saya nggak tahu ya waktunya kapan nih untuk ngebahas soal tipe ujian itu. Jadi ya saya dikit-dikit aja nyicil kali. Jadi saya punya soal uji, misal saya punya fx ya, sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 6x gitu. Dia mempunyai nilai maksimum sebesar berapa? Mempunyai nilai maksimum sebesar berapa? Titik gitu. Nah, caranya gimana? Jadi fungsi fx punya nilai maksimum sebesar berapa? Oh, kalau pengen nyari nilai maksimum atau nilai minimum, caranya sama, yaitu turunannya 0. Jadi mau nilai maksimum, mau nilai minimum, turunan pertamanya adalah 0. Berarti turunan pertamanya 0. Nah, kalau saya turunin pertama 0, berarti jadi berapa? Ini turunin. Jadinya adalah 6. X pangkat 2 dikurang 6. Ini sama dengan 0. Nah, gitu. Terus habis itu diapain? Difaktorin. Jadi 6-nya keluar. X kuadrat min 1 sama dengan 0. 6-nya keluarin. Berarti ini X plus 1. X min 1. Jadi awas hati-hati. Berarti problemnya adalah difaktorin. Jadi kalau teman-teman bisa faktorin, lancar nih. Berarti kalau saya punya X-nya sama dengan min 1, X-nya sama dengan 1. Menurut teman-teman, kan yang tanya maksimum. Kalau maksimum itu pada saat min 1 atau pada 1? Kalau maksimum. Atau belum tahu gitu. Bisa tahu nggak langsung? Dia maksimum pada saat X-nya min 1 atau 1? Maksimumnya pada saat min 1 atau pada saat 1? Cara tahunya gimana? Syarat yang kedua. Wah, ini pada kemana nih? Hadir. Nah, oke. Jadi agar dia ini maksimum, kalau misalnya apa ya, naluri. Berarti kan kalau maksimum kan harus yang gede ya. Kalau yang gede berarti X-nya berapa? 1 ya. Naluri ini mah. Tapi nggak selalu ya teman-teman ya. Inputan yang besar akan menghasilkan output yang besar. Belum tentu. Bisa jadi input yang kecil itu menghasilkan
output yang lebih besar ya. Jadi kalau misalnya maksimum itu berarti kondisi apa ya, tambahannya adalah apa? Turunan keduanya harus apa? Ingat nggak tadi? Kalau maksimum teh berarti harus gini, cekung ke bawah, cekung ke bawah. Oh, kalau ke bawah itu berarti kurang dari 0. Berarti supaya maksimum itu turunan keduanya harus kurang dari 0. Jadi yang ini saya turunin lagi teman-teman. Kalau saya turunin jadi apa? 12x dikurang 0 ya. Harus kurang dari 0. Berarti x-nya harus kurang dari 0. Oh, berarti agar maksimum x-nya harus kurang dari 0. Berarti yang mana? Berarti pada saat x sama dengan 1. Jadi gitu. Jadi agar maksimum maka x-nya harus yang kurang dari 0. Berarti yang mana? Tadi. Yang makanya saya bilang belum tentu 1, tapi x-nya sama dengan min 1. Maka nilai f min 1-nya berapa? Jadi nilainya kan ditanya, tinggal masukin. Jadi tinggal masukin ke situ. Jadi f min 1 berapa? 2 dikali min 1 pangkat 3 dikurangi 6x. X-nya adalah min 1. Jadinya berapa nih? Negatif 2 ditambah 6. Maka bisa saya hasilkan 4. Gitu. Jadi berapa nih maksimumnya? Maksimumnya sama dengan 4. Jadi mempunyai nilai. Kalau nilai itu berarti si f-nya ya. F berapa? F min 1. Yaitu sebesar berapa? Sebesar 4. Jadi jawabannya 4. Gitu. Bukan 1 ya atau min 1. Tapi jawabannya 4. Kali tanya nilai. Kecuali dia pertanyaannya gini. Pada saat x-nya berapa? Nah, gitu. Dia mempunyai nilai maksimum pada saat x-nya berapa? Pada saat x-nya sama dengan min 1. Jadi hati-hati juga dengan pertanyaan. Pada saat x-nya berapa? X-nya min 1. Nilainya berapa? Masukin. Nilainya 4 gitu. Sip. Ada pertanyaan dulu nggak? Ini nggak ada aja ya? Nggak ada? Ya udah, kalau nggak ada mah. Kenapa? Kak mau tanya kalau misalnya ada soal fx tidak monoton di titik-titik itu gimana ya Kak? fx tidak monoton. Tidak monoton apa? Contoh soalnya ada di halaman 7.14 yang nomor 2 itu Kak. 7.14. 7, bentar. Tadi saya buka RBV tapi agak-agak loading. 7.14 nomor 2. Diketahui fungsi fx bla bla bla, di manakah dia tidak monoton itu stasioner. Jadi monoton itu kecenderungan dia naik gitu, turun. Jadi kalau tidak monoton itu dia stasioner. Ini nih, yang ini set nomor 2 yang di modul ya. Yang ini ya? Iya Ya. Kak, betul. Di manakah fx? Jadi kalau ini dia fungsinya itu di manakah fx akan turun dan tidak turun dan tidak naik gitu ya. Jadi ini fungsinya pakai piecewise function. Nah, jadi kalau misalnya disebut tidak monoton, dia kondisinya berarti di 0. Di 0 di sini nih. Jadi ini kan cara gambar piecewise function itu gimana sih ya? Ini tuh kalau digambar kan dimasukin min 1 gitu ya. Min 1 kuadrat gitu berapa ya? Min 1 kuadrat itu berapa? Jadi atau gini deh. Kita coba bikin bagan gitu. Thread gitu. Kita bikin bagan. Gitu kan. Nah, kita ini bikin ini x-nya, di sini y-nya. Saya pengen bikin dari berapa ya? Dari misal min 5 lah gitu ya, sampai 5. Berarti kalau di sini min 5 kan di sini berapa? Min 5 kuadrat 25. Jadi min 25 tambah 1, jadinya minus 24. Kalau dianya negatif 4 jadi berapa? Min 16 tambah 1, jadinya minus 15 gitu ya.
Kalau minus 3 kuadrat min 9 tambah 1 minus 8 gitu kan. Kalau min 2 kuadrat minus 4 tambah 1 minus 3 gitu ya. Kalau min 1 kuadrat 1 min 1 tambah 1 0 ya. Nah, pas di sini dari min 1 sampai 1 misal di 0 gitu ya, dia nilainya 0. Pas di 1 nilainya yang ini. Ya. Jadi ini konstan nih, 0 nilainya. Jadi pas di 1 berapa nih? 1. Jadi oke. Lanjutin aja ya. Pas 1 dimasukin ke sini jadi berapa? Min 1 tambah 1 0. Pasti ini sama nih kayak gitu. Kayak yang ini. Jadi kalau dimasukin 2 jadinya 3 min 3 ya. Kalau dimasukin 3 jadinya minus 8. Kalau dimasukin 4 jadinya minus 15. Kalau dimasukin 5 minus 24. Jadi ini piecewise functionnya tuh jadi gini kan. Dia ke bawah ya. Nah, jadi min 1,0 berarti di sini. Min 1,0 itu ada di sini. Pas min 2, min 3 berarti di sini. Pas min 3,8 pasti di sini, gitu kan? Ya, pokoknya makin ke bawah kan gitu ya, makin ke bawah. Terus min 4,15 makin ke bawah kan gitu ya. Min 5,24 makin ke bawah kan. Jadi si gambarnya tuh kurvanya tuh gini, gitu. Tapi dianya dari min 1 sampai 1 nilainya 0. Jadi kurvanya tuh gini dia tuh. Kebetulan dianya continue nih sampai 1 0. Gitu. Jadi di antara min 1 sampai 0 tuh 0. Jadi dianya lurus gini. Terus mulai dari 1 sampai tahingga dianya gini lagi. Kayak gini lagi. Gitu. Nah, berarti kesimpulannya apa? Oh, berarti dia akan turun itu ketika kapan? Disebut turun. Ketika ini. Jadi dia turun itu ketika ini itu 1 ya. Ini min 1. Jadi dia turun itu pada saat X-nya lebih besar dari 1. Berarti jawabannya harusnya X-nya lebih besar dari 1. Kalau tidak turun gimana? Ya tidak turun itu berarti bisa jadi naik atau stasioner. Berarti dianya X-nya kurang dari sama dengan 1 ya. Jadi kondisi ini kan kondisi naik dan stasioner. Itu namanya tidak turun. Kalau tidak naik, kalau nggak naik itu turun atau diam. Berarti dari sini sampai sini. Ya, berarti X-nya lebih besar sama dengan min 1. Itu tidak naik. Nah, kalau naik gimana? Kalau naik doang berarti yang ini. Kalau naik doang berarti X-nya kurang dari min 1 gitu. Kalau tidak monoton itu berarti nggak naik nggak turun. Berarti dia konstan di sini. Dia nggak naik nggak turun. Berarti di sini. Gitu. Jadi kalau nggak naik nggak turun atau tidak monoton berarti kurang lebih gitu. Begitu ya, tidak monoton. Berarti tidak monoton itu sama kayak titik stasioner ya, Kak? Bukan titik stasioner. Jadi tidak monoton tuh nggak naik nggak turun. Jadi kondisinya Berarti... dia di kurva itu dia nggak naik nggak turun. Oh. Lempeng aja gitu. Nah itu disebutnya tidak monoton. Kalau secara umum fungsi umum ya kayaknya kalau nggak mungkin deh kalau nggak tidak monoton. Kecuali ya fungsi kayak gini namanya fungsi apa? Piecewise function ini tuh. Jadi piecewise itu beberapa fungsi dipecah gitu, digabungin. Yang begini-begini disebutnya yang pecah-pecah gini namanya piecewise function. Kecuali piecewise ya makanya bisa ada yang lurus, ada yang naik, ada yang turun gitu. Nah ini disebutnya naik dia, ini turun. Gitu. Oke Kak, makasih banyak Kak. Ya, sami-sami. Begitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak mah sepertinya ya sudah itu monoton sama ini pekan keberapa sih? Pekan ke-7. Iya Kak. Oh gitu. 6 Kak. Oh 6. Oh. Senin depan udah 7 ya. Berarti udah akhir kan? Udah akhir-akhir. Ya ini udah akhir-akhir ini. Terakhir itu tentang limit kalau nggak salah. Penggunaan limit pakai turunan. Jadi kalau ngerjain limit pakai turunan. Tapi kan selama ini kita udah pakai turunan ya. Ngerjain limit. Oh saya belum bahas tentang limit ya.
pakai turunan. Gimana, ada pertanyaan dulu nggak? Kalau tidak ya sudah, paling itu dulu. Atau ini nih, ada soal yang dari Mang D itu ya. Dari Mang D. Oke, nah ini saya coba bahas yang pertanyaan dari Mang D. Tentukan luas maksimum dari segi 4 yang diarsir pada gambar di bawah ini menggunakan turunan. Nah, jadi namanya luas itu apa? Panjang kali lebar kan ya. Jadi di sini itu ada luasnya itu kan ini. Aduh, agak berisik ini. Ada WA. Nah, ini panjang kali lebar. Ini kan luasnya ya. Ini lebar. Ini panjang kan. Nah, ini enak nih dikasih tahu. Panjang segini itu adalah X. Berarti segini 2X gitu kan. Berarti diketahui namanya persegi ini memiliki panjangnya adalah panjang atau panjangnya itu adalah P-nya sama dengan 2X. Berarti lebarnya berapa? Ini dikasih tahu, enak banget ya. Jadi ini tinggal dimasukin. Karena fungsinya Y-nya sama dengan apa? 8 min X kuadrat. Jadi ini namanya adalah Y tingginya. Jadi lebarnya adalah apa? Lebar sama dengan L sama dengan 8 min X kuadrat. Ini mah enak banget ya dikasih tahu. Berarti yang namanya luas sama dengan apa? Ya namanya luas itu sama dengan panjang dikali lebar. Berarti panjangnya berapa? 2X, lebarnya adalah 8 min X kuadrat. Boleh nih saya kaliin, berarti luasnya sama dengan apa? Luasnya sama dengan 16X dikurangi 2X pangkat 3. Jadi ini 16X 2X pangkat 3. Itu luas. Nah, namanya juga luas ya. Nah, ditanya adalah luas maksimum dari segi 4 yang diarsir. Namanya luas maksimum, mau minimum, turunan pertamanya 0. Tapi nanti ada syarat apa? Sebenarnya ada syarat apa tadi kalau maksimum? Syarat maksimum itu ada syarat, yaitu turunan keduanya namanya maksimum, berarti menghadap cekungnya harus kemana? Cekung ke bawah. Berarti kalau cekung ke bawah berarti kurang dari 0 gitu. L aksen sama dengan 0. Kalau diturunin jadinya 16 dikurangi 6X pangkat 2 sama dengan 0. Ya enggak? Nah, ini tinggal kita apain ya? Kita sebenarnya boleh sih jadi 6X kuadrat sama dengan 16 gitu. Jadi X kuadratnya sama dengan berapa? 16 per 6. Ini kan kalau dibagi jadi 8 per 3 ya. Ini angkanya agak kurang bagus kayaknya. 2X pangkat 3, 16X. Bener sih. 16 dikurangi 6X pangkat 2. Bener. Nah, sehingga nanti X-nya itu plus minus. X-nya itu sama dengan apa? Plus minus akar 8 per 3. Wah, nggak enak juga ya. Nah, X-nya itu plus minus 8 per akar 3. Ya udah. Pasti kalau kayak gini mah udah ketahuan, pasti X-nya itu yang diambil adalah apa? Nggak usah ini ngecek ini. Berarti X yang diambilnya adalah apa? X-nya sama dengan plus ya yang diambil, akar 8 per 3. Kenapa? Karena nggak mungkin negatif kan, X-nya positif, kan luas. Ya sebenarnya boleh aja, syarat maksimumnya apa? Turunan kedua. Turunan keduanya adalah 0. Ini adalah minus 2X. Jadi min 12X-nya harus kurang dari 0. Kalau dibagi negatif 12, jadi X-nya harus positif, makanya dianya yang diambil yang positif. Sudah, X-nya sudah dapat, maka kalau ditanya luas maksimum pada saat apa? Berarti luas maksimum pada saat X-nya segini. Jadi tinggal dimasukin 16 dikali apa nih? Akar 8 per 3 gitu ya. Dikurangi 2 dikali akar 8 per 3 pangkat 3. Ya gitu Selamat menulis. Ya ini 2 akar 2 ya, akar 8 tuh ya. Jadi boleh saya tulis jadinya 16 dikali 2 akar 2 per 3 gitu ya.
dikurangi 2. Ini kan 2 akar 2 ya. 2 akar 2 itu kalau dipangkatin 3 itu 16 akar 3 ya. Jadi itu jadinya 16 akar 3 per akar 3 dipangkatin 3. Jadi 3 akar 3. Kenapa 16 akar 3? 16 akar 2. Jadi akar 8 itu kan 2 akar 2, 2 akar 2, 2 akar 2, 2 akar 2 gitu aja ya manual. Gitu, 2 akar 2, 2 akar 2, 2 akar 2. Ini kan 8. Segini kan 2, jadi 16 akar 2 gitu. Oke, jadinya adalah 16 akar 2 dikali, kalau ini akar 3, akar 3, akar 3 ya, 3 akar 3. Maka nanti sederhananya adalah berapa nih? 32 per 3 akar 2 dikurang 32 ini dikali sekawan dulu ya harusnya ya, atau 32 akar 2 dibagi 3 akar 3. Nah gitu juga udah oke sih sebenarnya. Misal mau dibikin per 3 akar 3 boleh. Kayaknya yang ditanya oleh si akangnya ini adalah angkanya memang rada-rada rese nih. Jadi kalau dikali akar 3 per akar 3 jadinya 32 akar 6 ya, dikurangi 32 akar 2 ya, gitulah. Pokoknya mah udah benar gini juga ya. Gitu. Jadi angkanya emang agak rese kayaknya. Ya, panjangnya 2x, lebarnya 8 min x kuadrat. Oke, berarti luas maksimumnya adalah segitu. Saya sambil ngecek lagi ya. Panjang kali lebar, panjangnya 2x, lebarnya ini 16x min 2x pangkat 3, 16, 6x pangkat 2. Ya, emang agak rese ini. Begitu ya. Oke, gitu teman-teman. Cukup ya. Siapa tahu ada yang mau bertanya, boleh deh. Kalau ada yang mau bertanya, boleh saya persilahkan untuk bertanya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, jadi kita cukupkan. Hari ini kita bahas tentang apa? Kita bahas tadi di awal kenapa dari Taylor ya. Nah, terus tentang ini maksimum minimum naik turun. Jadi kalau naik gimana, gradiennya positif, berarti turunan pertamanya lebih dari 0. Kalau di buku bahasanya lebih matematis ya. Kalau saya mungkin bahasanya lebih, pokoknya gitulah. Pokoknya kalau matematis kan syarat maksimum itu apa? Oh, berarti dianya itu fx1-nya harus lebih kecil daripada fx2, di mana x1-nya harus lebih kecil dari x2. Ngerti nggak tuh? Nah, jadi gini. Jadi kalau di buku itu bahasanya gini. fx1 tuh di sini harus lebih kecil daripada fx2. Jadi kalau dia lebih kecil namanya lagi naik gitu. Jadi ini tuh fx1 gitu ya. Ini fx2. Jadi kalau nilai fx1 lebih kecil dari fx2 dia lagi naik. Tapi kalau x1-nya di sini, fx1-nya di sini, fx2-nya di sini di bawah. Nah, kan fx1 lebih besar daripada fx2. Nah, berarti dia lagi turun gitu. Kalau di buku bahasanya begitu. Jadi kondisi lagi turun tuh gimana? Ketika fx1 lebih besar daripada fx2, di mana x1-nya lebih kecil dari x2. Tapi kalau dia lagi naik, fx1 lebih kecil dari fx2, di mana x1-nya kurang dari x2. Gitu ya, naik turun tidak naik itu berarti bisa turun atau diam gitu lah, bahasanya gitulah. Diam itu apa? Stasioner atau tidak monoton ya. Tadi ada yang nanya tidak monoton apa itu tidak monoton. Dan fx tidak turun. Kalau tidak turun itu bisa naik dan tidak monoton atau stasioner. Gitu. Terus ada titik belok ya di sini ya. Tadi saya zoom. Ini sebenarnya gambarnya kurang mulus. Jadi dia sebenarnya ada cekungan ke bawah, ada cekungan ke atas. Di antara cekungan bawah dan ke atas disebutnya titik belok. Dapatnya turunan kedua sama dengan 0. Kalau cekung ke atas, turunan keduanya lebih dari. Kalau cekung ke bawah, turunan keduanya kurang dari. Ini soalnya. Ini dari buku, ya gitulah kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi reviewnya adalah itu, lebih ke monoton dan cekung atas dan cekung bawah. Plus ada 3 soal ya, dari 3 soal ujian di semester lalu. Nah, biasanya soalnya nggak jauh-jauh dari itu, atau malah sama, nggak tahu juga sih. Ya, jadi dipelajari saja, semoga membantu dan memberikan pencerahan terhadap kalkulus. Semangat bagi yang prodi matematik yang ngambil kalkulus 2 nih nanti. Kalau biologi kan cuma kalkulus 1. Mudah-mudahan lulus ya, lulus 100% nih yang di grup ya, yang ngambil kalkulus 1. Terima kasih banyak sudah mendengarkan ocehan saya. Sampai ketemu lagi di pekan depan dan di kesempatan yang lain.
Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.